ini saya diminta sharing nih ceritanya. Bagaimana sih peran salah satu makhluk kecil sebenarnya ya, ini makhluk kecil bernama probiotik terhadap imunitas tubuh kita. Nah, sebelum kita melihat apa sih faktor-faktor gizi yang punya potensi baik untuk menjaga imunitas, kita tahu dulu deh, imunitas itu apa? Yang lebih awam kita bahasakan adalah kekebalan, yaitu adalah kemampuan tubuh untuk melawan adanya suatu infeksi ataupun penyakit. Sebenarnya sangat multifaktor ya, respon imun itu yang mempengaruhinya. Ini kalau kita lihat lingkaran kuning ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi, ada pengobatan, ada genetik juga, kemudian kebugaran kita, artinya aktivitas fisik itu aktif atau tidak, atau cenderung sedentari, malas gerak atau mager, kemudian ada vaksin juga. Nah ini nanti mungkin lebih banyak kita bahas bagaimana keseimbangan mikrobiota dan intake ini mempengaruhi juga terhadap respon imunitas. Ya. Nah, kenapa ini kok menjadi penting kita membahas gizi terhadap kekebalan tubuh atau imunitas? Pola makan kaya gizi kita ketahui sangat diperlukan untuk menjaga status kesehatan. Kenapa? Gizi ini merupakan faktor utama kelangsungan hidup kita ya. Jadi saya pernah sih kalau di rumah sakit, saya ngomong gini ke dokter, kan kadang kita juga merawat pasien-pasien kritis di ICU ya, dikasih alat bantu nafas, mesin. Saya bilang begini dokter, kalaupun diberikan mesin pada pasien yang gagal nafas tapi nggak dikasih makan, mustahil survive. Ya, itu kenapa kemudian hak dasar kita memberikan makanan yang adekuat, yang cukup terhadap tubuh itu menjadi penting untuk kelangsungan hidup. Untuk pembelahan sel, perkembangan dan pertumbuhan jaringan termasuk organ, memberikan kita energi yang cukup untuk aktivitas dan fungsi pertahanan tubuh. Nah, makanan yang sehat itu yang seperti apa? Kan pertanyaannya yang seperti itu. Karena kalau salah pilih makanan nih, kayak yang tampilan di sini, makanan-makanan tidak sehat, potensi untuk imunitas kita terganggu dan resiko inflamasi dan infeksi itu menjadi lebih tinggi. Termasuk penyakit-penyakit tidak penular seperti kanker itu juga lebih beresiko. Nah, kita agak bergerak lagi ya, ini kaitannya apa sih hubungannya gizi ke saluran cerna, ini ya. Ternyata kalau kita melihat ada namanya mikrobioma. Mikrobioma ini tuh terdiri dari banyak banget sebenarnya. Saya tuh nggak pernah lihat triliun tuh angkanya sebanyak apa, tapi ini mesti banyak banget ya. Terdiri dari triliunan mikroorganisme, organisme kecil-kecil, atau mikroba yang hidup di tubuh kita. Nah, sebagian besar informasinya adalah di usus. Tidak hanya di usus sebenarnya, ada di saluran nafas, ada di saluran kencing. Nah, berita baiknya 70% atau 2/3-nya itu dia ada di saluran cerna. Sehingga kalau kita sudah hampir menguasai 2/3 dari bagian tubuh yang merangsang kekebalan, ini menjadi hal positif ya. Bagaimana kita mengendalikan mikroba yang di dalam usus. Nah, kemudian, kenapa yang tadi di dalam usus itu adalah, atau di dalam saluran cerna adalah makanan yang kita akan cerna. Nah, makanan yang dicerna ini tentu saja terpengaruh pola makan atau jenis pilihan makanan yang kita konsumsi. Dia akan menentukan jenis mikroba yang hidup di dalam usus kita, ya. Hati-hati yang kita masukkan ke dalam mulut, karena itu akan terus masuk ke dalam saluran cerna dan juga mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Nah, ini gambaran aja nih, ini saluran cerna, mulai dari lambung sampai kemudian ke kolon. Terbayang ya, ini namanya macam-macam nih, si makhluk kecil tadi ya, mikroorganisme. Ada jumlahnya triliunan, standarnya itu CFU, Colony Form Unit ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu nih, banyak banget namanya, unik-unik. Mulai dari lambung, kemudian duodenum, jejunum, ileum, sampai ke kolon. Isinya itu semua. Dan ini penting banget untuk mencerna makanan, ya. Kenapa menjadi penting kesehatan saluran cerna terhadap imunitas ini? Nah, tadi kita lihat ya, ada CFU, Colony Form Unit. Berarti ada koloni-koloni yang kita harapkan ada di situ, yang tumbuh. Nah, koloni mikrobiota ini yang non-patogen ya, yang kita harapkan justru memang ya yang lebih baik. Penting untuk kesehatan, perkembangan sistem kekebalan tubuh yang normal, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, sudah sebenarnya banyak sekali riset yang menyatakan bahwasannya gangguan dalam proses ini, atau yang sering kita bahasakan sebagai dysbiosis, ketidakseimbangan flora dari saluran cerna ini dapat menyebabkan penyakit tertentu yang mempengaruhi kekebalan.
Seperti mungkin manifestasi yang paling sering ya, alergi makanan. Kemudian dermatitis atopik itu dia kalau kita kena sesuatu tersentuh atopik ya, dia akan menimbulkan reaksi alergi, entah gatal-gatal, merah-merah, ruam-ruam. Dan yang paling manifestasi yang lebih parah lagi biasanya menyerang saluran cerna, berupa asma. Nah, asma ini saya bilang tadi ya, kalau di ICU itu ada yang asma akut sampai gagal nafas. Jadi benar-benar sebenarnya bukan hal yang simpel. Awalnya alergi, ya. Nah, tadi disinggung ya Mbak Nida, apa sih sebenarnya peran gizi atau makanan yang sebenarnya punya potensi untuk saluran cerna ataupun imunitas? Ingat kenapa kita ngomong saluran cerna? Karena 70% tadi fungsi kekebalan ada di saluran cerna. Tadi ya mikroorganisme yang kita harapkan punya potensi baik. Nah, ini apa saja kemudian terapi gizi yang penting untuk mendukung ekologi mikrobia yang ada di saluran cerna. Nah, sebenarnya banyak banget ini, kita lihat beberapa ya. Asupan makanan fermentasi, kemudian kurangi makanan olahan. Ya ini ya, olahan yang saya bilang kemarin ya. Mulai dari processing food sampai ultra processing food. Banyak sekali sekarang. Ini benar-benar mengerikan sebenarnya apa yang kita makan saat ini. Kemudian menghindari antigen inflamasi, adanya makanan fungsional yang kita konsumsi. Nah, ini prebiotik dan probiotik, juga makanan yang kaya serat. Apa itu probiotik? Oke, kita bahas probiotik ini apa. Probiotik ini tadi makhluk kecil saya bilangnya, mikroorganisme kecil. Sehingga kalau kita lihat dengan mata telanjang, nggak pakai apapun, ya, nggak pakai mikroskop gitu, nggak bisa kelihatan, ya. Mikroorganisme itu yang dia syaratnya hidup. Nah, harus hidup. Yang diberikan dalam jumlah yang cukup dan akan memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Jadi dia ada beberapa syarat. Apa saja? Kita coba lihat lagi kriteria yang disebut probiotik. Jadi nggak sembarangan ya probiotik ini menurut WHO ataupun FAO. Pertama, jelas harus aman dikonsumsi manusia. Kemudian organisme atau mikroorganisme yang hidup dan layak dengan identifikasi strain. Jadi harus riset dulu nih, diidentifikasi strainnya memang sudah layak dinyatakan oleh ahli. Ya nanti Prof. Trisha nih ahli mikrobiologi ya. Kemudian dia juga harus memenuhi syarat tahan terhadap asam dan empedu dan mampu bertahan hidup. Karena harus survive nih. Kalau dia udah mati, belum sampai ke saluran cerna, ini belum bisa dikatakan probiotik. Ya, bertahan hidup di lingkungan saluran usus. Tadi, kalau di lambung tuh ada asam lambung. Nyampe ini nanti diproduksi asam empedu juga yang akan bertemu. Namanya asam ya, produksi asam ini akan cenderung kalau dia nggak tahan, dia akan mati. Nah, kemudian yang lainnya apa? Ada manfaat yang diberikan kepada inangnya. Kita nih inang ya, inang-inang ini ternyata. Itu yang diharapkan dari probiotik bisa memberikan manfaat kesehatan yang terbukti secara ilmiah. Jadi ada riset yang sudah membuktikan manfaat dari probiotik tersebut. Ini secara umum, mostly ya, bukan hanya ini, tapi mostly atau sebagian besar probiotik yang digunakan saat ini ada yang mengandung lactobacillus, streptococcus thermophilus, bifidobacterium, saccharomyces, enterococcus, bacillus, dan escherichia. Dan masih banyak yang lain juga yang risetnya masih terus berkembang untuk menilai strain-strain tertentu yang bermanfaat buat kesehatan. Nah, manfaat probiotik apa saja? Sebenarnya tidak hanya terbatas ini, bahkan ada beberapa riset yang menyebutkan ada manfaat bagi jantung, paru, neurologi, ya, sistem saraf dan sebagainya. Nah, namun secara umum bisa kita lihat manfaatnya pada sistem pencernaan dengan penyerapan zat gizi, kemudian terhadap imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, ini kesehatan mental karena saat-saat ini kan ngomongnya gen-gen sekarang ya generasi baru itu ngomongnya mental health isunya. Ternyata probiotik juga positif itu untuk kesehatan mental ya. Ini saya ambilkan dari sebuah riset ya. Ada dari Raymond dan Monroe 2023 ada suplemen probiotik. Dia spesifik disebutkan di sini ada Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacteria walaupun mungkin ada yang lain ya kita libatkan di sini. Ternyata keuntungannya apa saja sih? Di sini mungkin saja dia berefektif untuk masalah saluran cerna seperti diare. Diare itu kalau kita ketahui kan banyak sekali faktor penyebab. Nah, mulai diare rotavirus, diare akibat antibiotik. Jadi kalau kita konsumsi antibiotik itu kan bisa menyebabkan ketidakseimbangan mikroflora saluran cerna. Nah, resiko diarenya tinggi. Nah, ini ternyata punya efek positif, termasuk dermatitis atopik,
diare yang disebabkan infeksi bakteri tertentu. Nah, diare akibat kemo. Jadi pasien-pasien kemo itu juga mempunyai efek positif, termasuk sembelit, ada kolik infantil, biasanya anak-anak atau bayi yang ini ya. Sindrom iritasi usus besar, infeksi saluran pernapasan sampai dengan asma tadi, dan kolitis ulceratif. Jadi banyak sekali. Saya pernah baca juga, dia juga berefek positif pada yang suka melancong ya, pelancong yang suka jalan-jalan baik ke daerah lain atau ke luar negeri kan kadang kita memang resiko diarenya tinggi karena perbedaan air, kemudian perbedaan makan dan cuaca. Bisa saja dan itu mikroflora kita bisa saja tidak cocok dengan makanan-makanan di sana. Nah, diare pelancong biasanya. Dan ini sudah di beberapa riset membuktikan bahwasannya probiotik itu bisa untuk mencegah atau mengatasi dari diare pelancong tadi. Jadi nanti mungkin kalau kita yang suka perjalanannya tinggi, monggo bisa deh disiapkan makanan minuman probiotik untuk membantu kita untuk lebih imunitasnya baik di saat perjalanan kita. Nah, pertanyaan juga menarik nih. Dosisnya berapa sih itu yang paling efektif? Nah, dosis ini sebenarnya sangat bervariasi ya dan diukur dalam satuan CFU tadi, coloniform unit. Nah, tapi di sini disebutkan kalau kisarannya sekitar 1 miliar. 1 miliar itu 1 kali 10⁻⁹ bukan ya Mbak Hanida ya, nolnya 9 kalau nggak salah. Ya, walaupun saya sekali lagi belum pernah lihatnya 0,9 itu sampai sepanjang apa ya. Jadi 1 miliar sampai 450 miliar CFU. Jadi akan sangat berbeda antara strain satu dan lainnya. Dan ini masih terus berkembang untuk risetnya. Tergantung juga tujuan terapi dan kondisi penyakit. Nah, ini mungkin ada potensi memang kontraindikasi ya. Potensi kontraindikasi yang bisa terjadi pada orang-orang dengan gangguan kekebalan. Kemudian mereka yang dipasangi jalur sentral dan mereka menjalani hemodialisis. Nah, bayi prematur memang masih kita pertanyakan juga ya, bayi prematur ini juga resiko bakteremia dapat tinggi, lebih tinggi. Bakteremia itu ya resiko nanti sepsis. Pertimbangan kualitasnya seperti apa? Probiotik tadi karena memang dia harus tahan hidup ya, di sini memang dipertimbangkan untuk penyimpanannya adalah dalam penyimpanan dingin. Untuk menjaga apa? Kualitas sebagian besar produk. Ada yang memang bisa tahan di suhu ruang, nah tapi kita harus lihat, nah ini contohnya apa yang bisa tahan di suhu ruang atau di dalam rak, itu kan di ruang ya, yang dia berbasis ragi, contohnya Saccharomyces boulardii. Ya, jadi tapi ini perhatikan kalau kita mengkonsumsi probiotik dalam bentuk tertentu, misalnya minuman, perhatikan informasi nilai gizinya pun cara penyimpanan atau instruksi penyimpanan yang diharuskan. Jangan sampai nanti harusnya penyimpanan dingin, kita di bawah suhu ruang apalagi panas terik, jadinya tidak efektif. Bakterinya mati, malah tidak berfungsi dengan baik. Ya.